Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Anissa Septiana, NIM 20190171888. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tarif Pajak, Kondisi Keuangan, Program Samsat Corner dan e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kapanewon Pakem. Langsung saja masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang. 1. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara karena pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. 2. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem self-assessment menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. 3. Pada dasarnya, kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Wardani dan Rumiatun 2017. 4. Dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Hal ini seharusnya berjalan dengan meningkatnya pendapatan daerah dari penerimaan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, data yang diperoleh dari kantor Samsat Sleman dari tahun 2018 sampai 2021 menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, tetapi penerimaan pajaknya menurun setiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum optimal. Yang kelima, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Di antaranya adalah tarif pajak menurut Sirait dan Surtikanti 2021. Yang kedua adalah kondisi keuangan menurut Widya dan Jasa 2021. Lalu ada program Samsat Corner menurut Saride KK 2020 dan e-Samsat menurut Megayadi dan Noviari 2021. 6. Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Adanya research gap dalam penelitian-penelitian sebelumnya dan keterbaruannya dengan program Samsat Corner yang masih jarang diteliti karena hanya terdapat di tempat-tempat tertentu saja. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. 1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? 2. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? 3. Apakah program Samsat Corner berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? 4. Apakah e-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Lalu yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Untuk mengetahui pengaruh program Samsat Corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4. Untuk mengetahui pengaruh e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang selanjutnya masuk ke bab 2, landasan teori. Terdiri dari teori atribusi. Di sini teori atribusi menjadi salah satu teori yang memberikan penjelasan mengenai tindakan kepatuhan wajib pajak. Menurut Robbins and Judge 2015, teori atribusi adalah teori yang menjelaskan penyebab dari tindakan. Teori ini menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka, yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini, faktor internal itu adalah kondisi keuangan dan faktor eksternalnya adalah tarif pajak. Lalu yang selanjutnya adalah Theory of Planet Behavior atau TBP. Menurut Ashgen 1991 dalam Anggraini 2021, teori ini memberikan suatu kerangka untuk mempelajari sikap seseorang terhadap perilakunya. Relevansi teori ini dalam penelitian adalah untuk mengetahui sikap wajib pajak terhadap perilakunya dalam memenuhi kepatuhan pajak, di mana keyakinan individu terhadap hasil dari perilaku dan evaluasinya, keyakinan mengenai harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, serta mengenai berbagai hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya dengan melihat efektif atau tidaknya program Samsat Corner melalui kebermanfaatan adanya pelayanan tersebut terhadap wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat mempengaruhi niat seseorang untuk memenuhi kepatuhan perpajakan. Yang selanjutnya adalah teori teknologi accepted model atau TAM.
Di sini TAM menjelaskan suatu hubungan sebab akibat antara keyakinan serta perilaku, keperluan, dan penggunaan suatu sistem informasi. Di sini TAM dipengaruhi oleh dua persepsi, yaitu persepsi kebermanfaatan dan kemudahan. Relevansi pemakaian teknologi dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai dengan persepsi kemudahan dan kebermanfaatnya melalui aplikasi e-Samsat. Yang selanjutnya, hipotesis penelitian. 1. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teori ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan teori eksternal. Menurut Robbins dan Judge 2015, dalam penelitian ini tarif pajak merupakan faktor eksternal karena dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah yang menyebabkan tindakan dari wajib pajak dalam membuat penilaian pajak dipengaruhi oleh tuntutan situasi yang berasal dari luar individu. Penelitian terdahulu oleh Dewi DKK 2020 dan diperkuat dengan penelitian oleh Sirait dan Surtika 2021, keduanya menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa H1, tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri, yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Dari atribusi relevan dalam penelitian ini, kondisi keuangan merupakan faktor internal yang berasal dari aspek perilaku individu yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, dan dari kondisi keuangan dapat dilihat bagaimana wajib pajak memenuhi kepatuhan perpajakan dengan penghasilannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widya dan Yesa 2021 dan diperkuat dengan penelitian oleh Dharma dan Astika 2021. Keduanya menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat dirumuskan bahwa H2, kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Pengaruh program Samsat Corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Theory of Planned Behavior atau TBP relevan untuk menjelaskan pengaruh program Samsat Corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teori ini memberikan suatu kerangka untuk mempelajari sikap seseorang terhadap perilakunya. Di antaranya terdiri dari keyakinan yang mempengaruhi niat, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontur perilaku yang dipersiapkan. Menurut Ashjan 1991 dalam Anggreni 2021, melalui efektif atau tidaknya program Samsat Corner, dengan kebermanfaatan adanya pelayanan tersebut terhadap wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat mempengaruhi niat seseorang untuk memenuhi kepatuhan perpajakannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Asis 2017 dan diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari DKK 2020. Keduanya menyatakan bahwa program Samsat Corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat dirumuskan bahwa H3, program Samsat Corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang keempat, pengaruh e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teori Teknologi Acceptance Model atau TAM relevan untuk menjelaskan pengaruh e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Melalui persepsi kebermanfaatan dan kemudahan adanya e-Samsat, diharapkan dengan adanya e-Samsat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aditya DKK 2020 dan diperkuat dengan penelitian oleh Megayani dan Noviari 2021. Keduanya menyatakan bahwa e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat dirumuskan bahwa H4, e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang selanjutnya adalah kerangka pikir penelitian. Penelitian ini terdiri dari 4 variabel, yaitu tarif pajak X1, kondisi keuangan X2, program Samsat Corner X3, dan e-Samsat X4, serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen atau Y. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena dengan adanya tarif pajak dapat memberikan keadilan bagi seluruh wajib pajak, sehingga tercapai tarif pajak yang proporsional dan sebanding dengan tarif pajak yang tinggi akan berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak. Sebaliknya, dengan tarif pajak yang rendah akan berdampak pada tingginya kepatuhan pajak. Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena dengan kondisi keuangan yang dimiliki, wajib pajak dapat mengambil suatu tindakan dalam upaya untuk memenuhi kepatuhan perpajakan. Semakin baik kondisi keuangan yang dimiliki, maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan untuk membayar pajak.
Samsat corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena dengan adanya program Samsat corner dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan memberikan kemudahan terhadap wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena dengan adanya penerapan teknologi melalui e-Samsat dapat meningkatkan keefektifan waktu dan biaya serta memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Masuk ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian itu berada di Kapanewon Pakem, Sleman, Yogyakarta. Objek penelitian wajib pajak kendaraan bermotor, populasi sebagian wajib pajak kendaraan bermotor yang bertempat di Kapanewon Pakem, metode pengumpulan sampel dengan accidental sampling atau dengan instrumen angket kuesioner, jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, variabel dependen ada tarif pajak atau TP, kondisi keuangan atau KK, program Samsat corner atau SC, dan e-Samsat atau ES. Variabel independennya yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor atau KW. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data yang terdiri dari reliabilitas dan validitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedasitas. Lalu analisis regresi berganda dan uji hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi atau R-square, uji F atau simultan, dan uji T atau parsial. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Gambaran umum penelitian. 1. Penelitian bersifat kuantitatif dengan data primer. 2. Penelitian ini menggunakan instrumen angket atau kuesioner yang disebar melalui accidental sampling, yaitu siapa saja wajib pajak kendaraan bermotor yang secara kebetulan ditemui dan bertempat tinggal di Kapanewon Pakem. Lalu, pembagian kuesioner dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2022 sampai 18 November 2022 menggunakan instrumen angket dengan 30 butir pertanyaan. Lalu, sampel yang telah dipilih selanjutnya akan digunakan datanya dan dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2013 dan SPSS IBM 20. Distribusi sampel kuesioner ini, sampel kuesioner yang digunakan berjumlah 102 kuesioner. Yang selanjutnya hasil uji kualitas data, reliabilitas, dan validitas. Jadi, dalam penelitian ini seluruh data yang digunakan dalam penelitian baik di data keseluruhan maupun pilot test dianggap valid karena memiliki nilai Pearson correlation di atas 0,05 dan dianggap reliable karena memiliki nilai Cronbach alpha yang lebih tinggi dari 0,700. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai yang hampir sama dan tidak ada penyimpangan dari data tersebut. Yang selanjutnya, uji asumsi klasik terdiri dari hasil uji normalitas. Dari tabel uji normalitas tersebut dapat dikatakan bahwa nilai asumsi to tilde yaitu 0,056 lebih besar dari alpha 0,05 sehingga seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal. Lalu, hasil uji multikolonialitas dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolonialitas karena nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan. Selanjutnya ada hasil uji heteroskedasitas. Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut bebas dari heteroskedasitas karena masing-masing variabel memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Hasil ini diperoleh dari uji Gletser. Yang selanjutnya adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan yang dihasilkan adalah KW sama dengan 8,325 plus 0,041 TP plus 0,317 KK plus 0,293 SC dan plus 0,059 ES plus E. Yang selanjutnya uji hipotesis. Terdiri dari hasil uji koefisien determinasi atau R-square
Jadi, dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa nilai koefisiensi determinasi sebesar 0,441. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel tarif pajak, kondisi keuangan, program Samsat Corner dan e-Samsat sebesar 44,1% dan sisanya 55,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Lalu yang selanjutnya adalah hasil uji V atau simultan. Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa tarif pajak, kondisi keuangan, program Samsat Corner, dan e-Samsat secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi 0,001. Hal ini dikarenakan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05. Yang selanjutnya adalah hasil uji T atau parsial, yang akan langsung dijelaskan dengan pembahasannya. Yang pertama, tarif pajak itu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jadi, hipotesis H1 ditolak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji T, yang menunjukkan bahwa variabel tarif pajak memiliki nilai signifikansi 0,628 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,041 positif. Hipotesis dalam penelitian ini ditolak namun tidak bertentangan dengan teori atribusi. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayati 3K 2021 namun tidak sesuai dengan Dewi 2020 serta Sirait dan Surtikanti 2021. 2. Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka H2 diterima. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji T yang menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan memiliki nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisiensi sebesar 0,317 positif. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widya dan Jasa 2021 namun tidak sesuai dengan Jasa dan Jati 2017. Selanjutnya, program Samsat Corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka H3 diterima. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji D yang menunjukkan variabel program Samsat Corner memiliki nilai signifikansi 0,0001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,293 positif. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Asis 2017 serta Sari di KK 2020 namun tidak sesuai dengan Masita 2019. 4. E-Samsat berpengaruh positif terhadap Lalu yang selanjutnya e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka H4 ditolak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji T yang menunjukkan bahwa variabel e-Samsat memiliki nilai signifikansi 0,514 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,059 positif. Hipotesis dalam penelitian ini ditolak namun tidak bertentangan dengan teori teknologi Assisted Model atau TAM. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendriawan dan Sofianti 2022 namun tidak sesuai dengan Aditya DKK 2020 serta Megayadi dan Noviari 2021. Yang selanjutnya adalah bab 5 atau penutup. Kesimpulan. 1. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Program Samsat Corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4. E-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 5. Variabel dari pajak, kondisi keuangan, program Samsat Corner, dan e-Samsat secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 44,1% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut. 1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel-variabel independen lain yang jarang atau tidak dibahas dalam penelitian ini seperti variabel akses pajak atau variabel reformasi administrasi perpajakan dan dengan menambah metode baru seperti kualitatif atau metode gabungan serta dengan teori yang berbeda, teori kepatuhan atau teori persepsi. 2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian misalnya wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta atau Jawa Tengah. Petugas Samsat juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pembayaran pada khususnya di wilayah-wilayah daerah yang jauh dari tempat pembayaran pajak. 3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah instrumen penelitian yang tidak hanya menggunakan angka saja, misalnya dengan wawancara langsung terhadap responden dan bersumber pada dokumen atau data yang berkaitan dengan variabel penelitian. Baik, sekian presentasi yang saya berikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.